Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari Universitas Nusa Putra. Saya masuk ke dalam prodi Teknik Elektro. NIM saya 2022-0120-018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen pasif dan komponen aktif pada elektronika. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu komponen pasif dan apa itu komponen aktif. Pada dasarnya dalam teknik elektronika terbagi dalam dua kelompok komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Apabila kedua komponen tersebut dirangkai, maka terbentuklah suatu pesawat elektronika, misalnya radio, televisi, CD, komputer, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Lanjut, apa itu komponen pasif? Komponen pasif sendiri adalah komponen yang tidak dapat melakukan penguatan. Contohnya seperti konduktor, isolator, resistor, kondensator, dan transformator. Dan sekarang, apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang mudah mengantarkan listrik. Contoh bahan yang mudah mengantarkan listrik adalah tembaga, aluminium, timah, seng, dan bahan logam yang lain. Konduktor juga dapat mengantarkan listrik karena mempunyai nilai resistansi yang kecil. Kedua, ada isolator. Isolator adalah yang sulit mengantarkan arus listrik atau berfungsi untuk mengisolir atau memisahkan antara komponen satu dengan yang lain. Contoh isolator adalah karet, plastik, keramik, mika, kertas, dan lain-lain. Isolator ini sulit mengantarkan arus listrik karena mempunyai nilai resistansi yang besar. Selanjutnya, resistor atau hambatan. Hubungan resistor antara lain penguat arus, pengatur tegangan, pengatur suara, pengatur nada rendah, nada tengah, nada tinggi, dan juga bisa sebagai pengatur frekuensi. Penghambat arus, pembagi tegangan. Jenis resistor ada fixed resistor atau resistor tetap, yaitu resistor yang mempunyai nilai tetap atau tidak dapat berubah. Ini dia adalah simbol-simbol resistor tetap dan simbol-simbol bentuknya resistor tetap. Ini ada gambar-gambarnya. Selanjutnya ada variabel resistor terbagi atas dua tipe yang tadi, yaitu potensio tipe linear adalah apabila potensial digeser atau diputar, maka perubahan resistensinya sesuai dengan jarak pergeseran tersebut. Dan potensio ini sebagai pengatur nada dan pengatur balance. Potensi ini di bodinya terdapat tanda atau tulisan link atau B link 50K atau B 50K. Dan juga ada potensio tipe logaritmik adalah apabila potensiometer digeser atau diputar, maka perubahan resistensinya tidak sesuai dengan jarak pergeserannya. Potensio ini sebagai pengatur volume suara, pengatur sinyal audio, pengatur sinyal HP, dan pengatur frekuensi. Potensio ini di bodinya terdapat tanda atau tulisan log atau A log 10K atau A 100K. Lanjut, dan resistor tidak linear ini, resistor ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu LDR atau Leak Dependent Resistor. Sebagai untuk sekarang yang sistem ternya itu apabila terkena sinar cahaya, LDR akan bekerja sebagai scalar. Dan ini bentuk-bentuknya simbol, dan ini bentuk nyata LDR, dan ini simbolnya. Dan juga ada VDR, Voltage Dependent Resistor. Dan juga ada NTC atau negatif temperatur konvensional. Dan juga ada ini simbol-simbol NTC. Ya, ini kita lihat gambar-gambarnya dan simbol-simbolnya. NTC ini positif temperatur konvensional.
Resistor ini di dalam kondisi temperatur biasa nilai hambatannya mengecil, dan apabila panas nilai hambatannya membesar. PTC sebagai pelindung suplai tegangan terhadap beban yang besar. Dan ini adalah kode warna resistor. Ada coklat, merah, dan lain-lain. Dan ini nilai tahanannya. Dan ini juga tabel kode warna resistor untuk 4 bilang warna. Hubungan resistor. Resistor hubungan seri. Ini dia gambar-gambarnya dan rumus-rumusnya. Fungsi rangkaian seri memperoleh nilai yang lebih besar dari nilai berbesar. Sebagai pembagi tegangan, kuat arus yang melewati tiap hambatan adalah sama. Resistor hubungan paralel. Ini gambarnya. Fungsi rangkaian paralel memperkecil nilai hambatan sebagai pengatur arus tegangan pada masing-masing R besarnya sama. Dan komponen SIP sendiri ini ada yang keempat, ada induktor, adalah konduktor yang bisa menginduksi tegangan induksi bila arus yang melewatinya berubah-ubah. Kemampuan ini disebut self inductance atau inductance. Simbol inductance adalah L. Macam-macam induktor dengan inti udara, induktor dengan inti isolator, induktor variabel dengan inti ferrit, induktor dengan inti besi. Dan juga yang kelima adalah komponennya transformator. Transformator adalah komponen elektronika yang memindahkan arus listrik bolak-balik AC dari satu kumparan ke kumparan yang lain menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Dan juga ada kondensator. Kondensator adalah komponen elektronika yang menyimpan muatan listrik. Kemampuan ini diukur dengan suatu farad. Pada dasarnya kondensator terdiri atas dua buah plat yang dipasang sejajar. Nah, yang kedua adalah komponen aktif. Yang tadi ada komponen pasif, sekarang komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen-komponen di dalam rangkaian elektronika yang punya penguatan atau mengarahkan aliran arus listrik. Di antaranya adalah komponen adalah transistor, dioda, AC, SCR, bias, FET, Triax, dan lain-lain. Di sini ada komponen yang pertama pada komponen aktif yaitu transistor. Transistor ada alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor juga dapat berfungsi sebagai keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya feed memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listrik. Dan ini adalah gambar-gambar transistor tersebut. Nah, ini gambar-gambarnya dan ini simbolnya. Fungsi transistor lainnya sebagai penguat, amplifier, sebagai pemutus dan penyambung, switching, dan juga sebagai pengatur stabilitas tegangan. Sebagai peratas arus, dapat menahan sebagian arus yang mengalir, menguatkan arus dalam rangkaian. Sebagai pembangkit frekuensi rendah ataupun tinggi. Selanjutnya komponen dioda. Dioda adalah komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari persambungan Johnson. Sifat dioda yaitu dapat mengantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Dioda semikonduktor hanya melewatkan arus searah saja atau forward, sehingga banyak digunakan sebagai komponen penyarah arus. Selanjutnya, berdasar fungsi dioda terdiri dari dioda biasa atau dioda penyarah, berfungsi sebagai
arus penyearah arus bolak-balik AC ke arus DC. Itu ada dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian, dan itu ada lead atau diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monochromatic. Dan juga ada dioda diode, yaitu diode yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Dan juga ada diode Schottky atau SCR atau Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali, yaitu juga ada dioda laser dioda, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Dan juga ini gambar-gambar yang tadi dijelaskan, dioda penyearah, dioda Zener, lead, dioda foto, SCR, dioda laser, dan ini juga ada simbol-simbolnya. Yang terakhir ada IC atau Integrated Circuit. IC Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang bertiga hingga ratusan kaki terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC juga merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Dan juga ini adalah gambar komponen IC itu tersebut, dan juga ini simbolnya. Mungkin sekian penjelasan dari komponen aktif dan komponen pasif. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian sederhana di software Proteus. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat rangkaian sederhana tentang komponen pasif dan juga aktif. Di sini saya sudah mencari komponennya terlebih dahulu karena untuk menghemat waktu. Di sini kita coba untuk merangkainya. Pertama ada baterai sebagai sumber arus, lalu ada resistor, dioda, juga transistor dulu. Juga ada dioda, kita rubah posisinya. Kita rubah. Lalu tambahkan relay. Kita rubah posisinya untuk mempermudah. Lalu kita tambahkan switch sini, lalu tambahkan lampu sebagai depan. Kita tambahkan mesin sumber lampu, lalu kita sambungkan komponen baterai ke resistor ke transistor, lalu resistor ke switch, lalu resistor ke dioda,
Lanjut, lampu sambungkan ke relay, lampu ke kisin. Lalu kita tambahkan ground. Sini satu, sini satu. Lalu pilih juga di sini ke sini pisin. Sebelum memulai rangkaian, kita ubah tahanan resistor ini menjadi 330. Lalu mesin ini kita ubah tahanannya menjadi 10, amplitude menjadi 10, dan frekuensi jadi 50. Nah, lalu kita coba. Lalu di sini saya sudah menyalakan rangkaian tersebut. Mengapa lampu ini belum menyala? Dikarenakan switch ini belum di-on-kan atau dimulai. Kita sambungkan. Nah, lampu ini menyala. Dikarenakan apa? Dari baterai harus masuk resistor ke transistor, dan transistor menyalurkan ke dioda, dan dioda menyalurkan ke relay, dan relay ini menyalurkan juga arus ke listrik. Dan di sini juga resistor adalah komponen pasif, di mana fungsi resistor ini menghambat arus di dalam rangkaian. Resistor bekerja otomatis tanpa harus mencapai tegangan tertentu. Coba kita menggunakan DC volt. Gunakan DC volt. Oh, maaf, kita gantikan dulu. Lalu kita gunakan DC volt. Kita rubah rotasinya. Maaf, salah teknis. Nah, lalu kita sambungkan resistor. Coba kita lihat. Nah, terlihat tegangannya 7,14 yang seharusnya 9 volt. Karena resistor ada arus resistor yang dihambat menjadi 7,14, menjadikan tidak menjadi 9 volt pada DC volt ini. Dan kemudian transistor dan dioda, rangkaian aktif elektronika di sini. Transistor dan dioda adalah komponen aktif elektronika. Karena komponen ini memadukan arus dari luar untuk pengoperasiannya. Setelah ada arus dari baterai, lalu arus mengalir ke resistor. Dari resistor ini lalu ke transistor, lalu menghubungkannya pada dioda ini. Lalu dioda yang menggerakkan relay sehingga ada arus yang mengalir pada lampu ini. Sekian penjelasan
komponen pasif. Sekian penjelasan dari saya mengenai komponen sederhana yang komponen aktif dan komponen pasif. Mohon maaf jika di sini banyak sekali kekurangan dan juga kekurangan dalam pengucapan kata dan pembuatan rangkaian. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangannya karena